MBG makan bergizi gratis. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Ya semua kita merasakan, semua kritik ke Pak Prabowo tidak pernah bisa sampai. Respon yang diberikan berbeda dengan yang disampaikan dari substansi kritik. Pidatonya beda dengan fakta. Iya kan, selalu MBG waktu ada masalah yang sampai ke meja saya itu ada rendang, ada ini loh. Di daerah-daerah 33.000 orang keracunan itu diapakan. Di daerahnya katanya MBG sudah membeli 19.000 sapi. 19.000 sapi itu berapa bulan atau berapa hari? Ya. Kan laporannya enggak ada orang dapat MBG di desa-desa, dapat daging sapi, dapat lele, dapat tempe, tahu, telur dipotong dan sebagainya. Masa sampai 19.000 sapi? Lagi pula sapinya dari mana? Tadi saya baru mendapat itu. Berapa uang yang dikeluarkan oleh MBG. Itu yang triliunan di atas tuh untuk macam-macam, tapi yang untuk makan tuh cuma 34 miliar. Dari triliunan biaya mobil, biaya kaos, biaya openg, biaya ini. Kan ini baru beredar nih. Terus gimana? Kan lebih baik Pak Prabowo memperhatikan tuh, iya nih tata kelolanya salah. Kapan ini pernah diperiksa? Ini Mahkamah Jaksa Agung nggak pernah meriksa, KPK nggak meriksa, padahal dugaannya itu harus diperiksa kalau sudah seperti itu. Iya kan? Harus. Prof tadi menyebut brutal. Yang brutal itu benar, saya mau jelaskan apa brutal itu dari segi anggaran. Termasuk yang di Kaltim ini. Bapak membeli mobil dinas harga 8,5 miliar. Misalnya untuk renovasi rumah gubernur segala macam puluhan miliar dan segala macam. Artinya mereka ini baik yang di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang publik lihat itu lagi membangun candi-candi. Iya, iya. Bukan membangun kesejahteraan. Bukan membangun kesejahteraan. Dan ini menjadi virus karena di pusat tidak sama sekali pertanggungjawaban. Raja-raja lokal ini, kepala-kepala daerah pun menirunya. Iya, makanya pusat harus ada pemeriksaan. Seperti Pak Prabowo, saya senang kemarin pagi saya membaca berita nih, tapi entah benar entah tidak, tapi menggembirakan kalau berita ini benar. Katanya Pak Prabowo sekarang membuat kebijakan bahwa tata kelola MBG diubah. Ya, itu ada di sebuah podcast teman kita. Katanya gimana diubah? Yaitu sasarannya sekarang betul-betul orang miskin di 3T, terluar, terbelakang, tertinggal kan gitu ya. Nah, di situ. Nah, selama ini kan kelolanya amburadul, orang dia SMA Teladan, Jogja, orang kaya-kaya, orangnya pejabat dikasih makanan gitu, 44 orang keracunan. Karena nggak cocok. Cucu saya juga sekolah di sekolah internasional tuh. Dikasih itu keracunan juga. Lalu kenapa orang kaya gitu kok dikasih itu ke T? Nah, Pak Prabowo sekarang sudah bicara itu. Mudah-mudahan ini benar. Pengubahan tata kelola, lalu diperiksa tuh uang-uang yang triliunan kemarin kemana. Ya. Apa sesederhana itu, Prof? Bahwa Presiden bicara akan berubah? Loh, kalau Presiden bicara, berarti mendengar dia apa yang disampaikan oleh rakyat. Selama ini kita kan menganggap, kamu nggak pernah dengar ya? Gitu. Karena kehidupan militer tidak dijamin oleh kepentingan orang-orang politik, akhirnya militer itu jadi Superman itu. Ngurus beras bisa, ngurus sawah bisa, ngurus onderdil bisa, semua seolah-olah Superman, kecuali ngurus pertahanan kita. Sayang teman-teman nggak nonton film Dirty Four 2 O3 ya, soal otot, otak, ongkos ya. Di sana diceritakan betapa parahnya penggunaan militer sebagai kekuatan perang untuk kepentingan memperkaya keruk-keruk ekonomi. Untuk apa? Supaya mesin hidup hingga 2029. Datanglah Presiden Konoha pidato. Kalau tidak senang dengan saya, ayo bertarung 2029. Ya, semua subsistem sudah Anda persiapkan untuk kecurangan, termasuk memperdaya teman-teman militer. Di dunia sekarang, Bang, tidak menambah jumlah militer, konsep pertahanannya. Teknologi, Bang. Makanya kita ceritakan di film, ada teknologi pemantau lawan ya, pakai hummingbird kecil itu, bisa terbang kemana-mana. Indonesia punya nggak? Kenapa batalion ditambah? Kenapa Kodam diperbanyak? Mohon maaf, Bang, MBG satu hari 1,2 T. Harga yang sama kita bisa beli pesawat tempur paling canggih di muka bumi. Kok ke MBG, Bang? Kalau konsep cerita dirimu soal dampak pertahanan global ekonomi
ekonomi uang itu dan segala macam, perang ekonomi dan segala macam itu. Kok nggak dilakukan itu? Nah sekarang targetnya Kodam di 34 provinsi, menambah jumlah batalion, menambah jumlah orang. Sementara orang sedang tinggal pencet, kota Bandung bisa lautan api berikutnya. Apa yang kita punya? Lawan Malaysia, Singapura kira-kira. Teman-teman yakin Indonesia bisa menang? Mengandalkan jumlah yang banyak dan perang gerilya ke hutan-hutan lagi. Hutan-hutannya sudah ditebang. Militer kita ini militer beneran atau memang Superman yang dirimu ceritakan itu? Semua akan jadi Teddy pada waktunya. Jadi bagi saya, ini merusak militer juga. Yang militer sendiri tidak sadari. Apalagi kalau ditargetkan sebagai mesin politik 2029, celaka 12 militer kita. Menghina sebenarnya jiwa korsa militer. Ngurus MBG itu sudah menghina militer sih sebenarnya. Cuman nggak disadari. Jadi saya nggak percaya konsep cerita omon-omon ya, bahwa ini adalah economic war dan segala macam. Kalau militer kita tidak diperbaiki sesuai kitohnya di pasal 30 Undang-Undang Dasar, itu jelas omong besar. Jadi omong kosong sebenarnya kalau kita mau memperbaiki negara, tidak memperbaiki polisi kita, tidak memperbaiki militer. Mereka akan jadi alat kekuasaan untuk membuat kekuasaan itu terus dominan. Jangankan Prabowo yang punya jiwa militer, Pak Jokowi begitu jadi presiden, tahu dia bisa nyuruh-nyuruh militer. Dia lebih militer daripada militer, Pak. Dia bisa memerintahkan teman-teman militer, teman-teman polisi untuk melakukan kecurangan pemilu. Jadi gitu-gitu aja. Besok siapapun dia akan pidato sampai ke langit ketujuh, faktanya dia tidak akan lakukan. Karena sekali lagi dia akan mengandalkan kekuatan militer dan polisi untuk melakukan kecurangan dalam banyak ruang politik. Memperkaya diri pakai militer dan polisi. Bisnis tambang pakai militer dan polisi. Kemarin tentara khusus itu Bang, datang ke lubang tambang kayak mau menyerang musuh ya, luar biasa. Intinya cuma untuk memastikan uang bisa disita. Makanya Pak Presiden suka pamer hal-hal yang tidak perlu. 11 triliun di belakangnya untuk apa dipamerkan? Kalau ternyata bencana Aceh tidak selesai, orang miskin masih banyak, yang sering mengkritik ya itu sah-sah saja saya rasa. Dan saya melihat, mohon maaf ya, bagi kalau ada di sini partai oposisi dan lain sebagainya, saya rasa ya kritik itu saya nggak tahu apakah ingin mencari pamor, saya nggak tahu apakah murni untuk mencari kritik atau tidak. Karena begini Pasbi, banyak para purnawirawan, para pejabat yang dia suka mengkritik, ketika dia dikasih jabatan, duduk di suatu pemerintahan, dia diam. Nah, ibaratkan kucing Pasbi, kalau kita lagi makan, kucing pasti ada, ngeong-ngeong. Kan begitu ya? Nah, kalau kita sudah kasih makan, kita kasih tulang ikan, ya kan? Itu pasti akan diam kucingnya. Sama halnya orang-orang pengkritik. Ya, kalau dia sudah dikasih jabatan yang empuk, pasti dia akan diam. Gitu, Pasbi. Jadi saya nggak tahu apakah ini memang betul-betul murni untuk mengkritik pemerintah, ataukah ada agenda politiknya, politik kepentingannya. Ya kan? Contoh Rocky Gerung kemarin. Saya buka aja lah, Rocky Gerung kemarin. Dia datang ke istana sama si Jumjur Hidayat itu. Ya kan, saya baca kronologinya, saya lihat di TikTok, YouTube, rupanya dia pernah terkena kasus tindak pidana yang dihukum 10 bulan kalau nggak salah ya Pak Aspi ya. Silakan dikoreksi perkataan saya. Nah, rupanya dia pengkritik. Nah, ketika dia diundang, dia angkat jadi Menteri Lingkungan Hidup, ya kan, Jumjur Hidayat itu diem. Dalam kasus apa itu, Bung? Biar audien juga tahu. Saya lupa ya Pak, pokoknya dia dihukum 10 bulan penjara ya, kalau nggak salah ya, 10 pengkritik omnibus kalau nggak salah. Mengkritik Jokowi, undang-undang Iya. Omnibus Law. Iya, omnibus law, iya. Ya, sudah jelas ya. Jadi fair ya. Iya. Dia dipenjara karena mengkritik pemerintah, jelas. Jangan sih sampai orang berpikir dia kriminal, itu menurut saya. Oke, lanjut. Contoh juga ya RG dari Rocky Gerung. Ketika dia katanya kan teman ya, saya nggak tahu apakah dia teman, apakah dia dikasih jabatan, saya tidak tahu, ya kan? Apakah dia dikasih jabatan atau enggak? Tapi yang kita baca skemanya, ketika dia diundang, dia ketawa mulu. Tidak ada tuh wajahnya yang kita lihat di media, wah Prabowo tolol dan segala macam, nggak ada tuh. Kita lihat ketika, artinya apa? Berarti yang pengkritik ini memang mau diperhatikan Pak Hasbi. Ibaratkan kata kita ya Pak Hasbi ya, ibaratkan ini janda kurang belayar, janda kesepian, ya kan? Kita bilang kurang belayar. Jadi pengen diperhatikan mulu Pak Hasbi gitu loh. Jadi ya saya rasa dalam politik saya menganalogikan itu Pak Hasbi, bukan saya bilang. Poin berikutnya apa? Poinnya udah dapat. Poin berikutnya apa? Jadi mengkritik boleh ya, tapi nih coba nih saranmu apa? Kayak kata Pak Hasbi, profesor ini kan kajiannya, ilmunya setahu saya udah tinggi ya Pak Hasbi ya. Contoh saya kasih bilang Prof Romli, ya kan, Prof Sacipto Raharjo, ya kan, dihukum. Itu kan dia ada buku-bukunya, solusinya dia selalu memberikan. Nah ini apa solusinya Prof? Kayak Saiful Mujani, Mak Zulkan, terakhir dia klarifikasi itu sikap politik saya.
Apakah itu sikap politik? Saya rasa tidak kalau kita belajar tentang politik. Itu dia bilang sikap politiknya mungkin setelah lihat poster saya. Loh, ini pasti. Karena ada kata sikap politik di situ. Ini pasti. Kalau sikap politik itu berarti pandangan dia terhadap negara ini. Berarti ada solusinya terhadap pandangan itu. Itu kalau kita maknai secara tataran akademisnya, tataran politiknya. Sikap politik kan berarti, saya nih, contoh Pak Asbi, contoh saya kasih sedikit aja. Contoh saya nggak suka nih sama Pak Asbi. Pak Asbi ini terlalu membela Prabowo. Nah, solusi saya apa? Netral dong Pak Asbi. Jangan terlalu memihak ke Prabowo. Kan itu namanya sikap politik. Itu Pak Asbi menurut saya. Itu ya Pak Asbi, makasih Pak. Oke, cukup ya. Oke, baik. Saya izin ya teman-teman sebelum saya ke Obo ya, saya tanggapi dikit menarik ini. Jadi boleh beda pendapat teman-temannya, saya setuju. Silakan dikritisi juga host. Jadi menurut saya tanggapi kabur saja dulu ya, karena saya di mention Bung Joseph ini di kabur saja. Ya saya menghargai pendapat Joseph, itu kan perspektifnya Bung Joseph ya. Saya hargai itu. Beliau melihat dari situ maknanya. Tapi saya kan melihat dari memaknainya, nggak ada gagasan tuh, gitu kan? Apa solusi yang terhadap, apa sih gagasan apa? Sehingga mereka ini kabur, gitu kan? Seharusnya poin narasinya itu tidak usah pakai bahasa-bahasa kayak gini lah ya. Masyarakat kita nggak terlalu mengerti. Ini kan bingung masyarakat ini ngapain kabur-kabur. Ini kan coba kabur saja dulu. Ya nggak semua pintar seperti kita. Kalau kita ini kan udah nyampe lah. Seperti yang disampaikan Bung Yosef, bisa kita maknai kemana-mana. Tapi masyarakat yang lain, ini kabur saja dulu kan gak ada poinnya. Ada apa dia tiba-tiba kabur gitu loh. Coba kalau ada, maksud saya itu pemilihan diksi sehingga tidak mengandung perspektif orang. Ini provokasi nih, misalnya saya berpendapat ini gak ada gagasan, ini kata diksi provokasi nih, karena ngajak orang kabur kan, memprovokasi gitu. Nah coba kalau dia sikap kritisnya, Indonesia secara ekonomi tadi mungkin dia paparkan data-data gitu loh. Maksud saya ini cara kita itu loh, cara kita melempar isu hari ini sepertinya seenaknya saja, nggak ada makna gitu loh, sehingga poinnya itu nggak ditangkap oleh pengambil kebijakan. Kalau kabur saja dulu ini kan bingung nih, saya nih presiden misalnya atau menteri atau kepala daerah, tiba-tiba ada masyarakat saya bilang kabur saja dulu, saya kan bingung gitu loh. Apa yang menyebabkan mereka kabur? Apakah saya salah dalam memimpin? Apakah salah saya dalam membuat kebijakan? Ini kan nggak jelas substansinya apa. Itu maksud saya. Jadi yang pintar-pintar bikin tagar ini, Anda banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sadar, banyak-banyak baca buku. Ya kalau udah banyak buku dibaca, bikin literasi yang bagus ya, pilihan diksi, sehingga pengambil kebijakan itu poinnya bisa kita tangkap gitu loh. Mereka tahu, oh ini dia protes MBG nih, kan jelas tuh. Gitu loh. Jadi ya Anda terlalu pintar kalau model kayak gini, pintar provokasi. Oke, saya ke Bung Oboy, silakan Boy. Ya, Pak Asbi, saya sepakat dengan Pak Asbi. Iya, saya hajar kalau mereka pintar suruh naik ke sini. Itu kalimat propaganda. Kabur itu sifat pengecut. Itu sudah jelas, tanpa solusi dan sangat kosong. Kalau di posisi bertarung, ya yang kabur itu kan pengecut, yang sudah tidak mampu. Ya kalau kita analogikan ke sana. Kalau di dunia politik berarti itu propaganda. Membuat suatu tagar seperti yang Bang Asbi bilang, seolah-olah mengajak rakyat ini udah gak nyaman nih di sini nih, kita kabur aja dulu. Tapi tidak ada sama sekali makna isinya apa. Yang jelas mau bikin sesuatu yang tidak baik saja gitu. Membuat pemerintahan ini benar-benar memang tidak baik gitu. Jadi kalimat ini kalaupun itu yang membuat tagar seorang profesor yang mungkin mengeluarkan ijazahnya salah, memberi gelarnya salah, mungkin posisinya Ya, kesehatan jiwanya kita pertanyakan harus itu. diperiksa, itu harus diperiksa ke psikologi itu. Terus yang berikutnya kita harus ingat Bang Asbi ini jangan sampai lupa loh ya. Pak Prabowo sebelum dilantik atau sesudah dilantik, kalau tidak salah ada framing yang mengatakan bahwa kontrak politik Pak Prabowo ini 2 tahun. Ingat itu. Ya, kita masih ingat siapa yang berbicara tentang itu. Dan ini runtutan-runtutan ini ada arahnya ke sana. Itu loh, mereka ini udah kecewa tidak sesuai dengan konsep yang mereka buat, maka mereka ini udah semeraut. Akhirnya melupakan akademisi, melupakan keilmuan, yang seperti Bang Asbi bilang tadi, lebih pintar rakyat seperti kita ini bicara di Komal dengan etika, mengkritik dengan ada sesuatu solusi.
Jangan sampai turunkan, lengserkan. Terus kalau dilengserkan siapa? Bung Oboy, enggak. Jadi gini loh Bung Oboy, malu nggak mereka yang pintar-pintar itu udah bicara di podcast, tapi nggak ada poin, sehingga pemerintah nggak bisa mengeksekusi sikap kritisnya. Rakyat yang hanya nulis komentar di platform media sosial punya pemerintah, itu direspon loh. 2162 disuspend itu SPPG. Nggak perlu punya banyak-banyak ilmu nih. Artinya yang saya katakan kepada mereka, enggak gini, artinya yang saya katakan kepada mereka, advokasi kebijakan publik rakyat lebih jitu dari mereka yang pintar ini. Jelas. Jadi begini, boleh kita sikapi. Kenapa kalau kita di Komal Sehat berbicara, memakai rasional logika, dan memang kita mengkritik dengan pikiran yang waras, itu pasti akan ada sesuatu hal yang timbul ide dan inovasi. Bukan hanya babat alas. Jadi ini kita tanya kepada mereka satu saja. Segera lengserkan saja, turunkan saja. Terus kita tanya balik, kira-kira siapa emang gantinya kalau lu lengserkan? Itu nggak bisa jawab. Betul. Karena berarti mereka ini tidak pede. Benar tidak pede. Jangan menganggap negeri ini dipimpin. Kita sudah 8 pemimpin loh. Dan Anda mau mencoba memimpin tanpa kos, menurunkan orang terus Anda naik. Kere sekali Anda gitu loh. Pakai politik yang baik dong, pakai inovasi, kreasi, terus buat Anda bisa menjadi empati rakyat itu baik. Bukan sekarang ngomong begini, besok begini, besok begini. Nah yang saya mau katakan tadi, saya sepakat Bang Hasbi. Kita berbicara di sini, saya selalu bilang, memang kita tidak mendapat ruang untuk menjadi penentu kebijakan itu. Tetapi saya masih ingat, ya, ini satu masih ingat. Dan usulan saya dibawa Pak Prabowo di saat hari pendidikan Hardiknas di tahun 2025, saat saya katakan buat penjara koruptor di satu pulau yang tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya. Itu dikatakan beliau. Berarti beliau melihat TikTok. Nah, saya katakan di sini itu di roomnya Lentera saya bicara itu, saya masih ingat. Saya sampai kaget. Berarti pemerintah melihat rakyat ini